Yang dimana ketika lepasnya negara Suriah dari genggaman kelompok diktator yaitu Bashar Assad, sekarang negara Suriah mulai mendapatkan haknya kembali untuk mendirikan negaranya atau membangun negaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini teman-teman, ketika menyaksikan hal tersebut, ada satu meme yang sangat-sangat menggelitik, yang dimana ada orang-orang Syiah menangis-nangis, nepuk-nepuk dada dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kelucuan mereka. Keanehan agama mereka seperti itu. Kenapa bisa mereka melakukan hal tersebut? Kenapa hal-hal konyol itu mereka lakukan? Karena mereka mengaku menyesal. Mereka memiliki dendam, teman-teman, kepada orang-orang Sunni. Ya Hussein. Dan mereka ini bukti dendamnya apa? Yaitu di mana-mana mereka menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin dan Ansor, kafir, finnar. Bahkan mereka sampai melakukan perayaan-perayaan atau parade-parade untuk menyatakan Aisyah finnar. Aisyah finnar, 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 Aisyah finnar. Padahal kita orang-orang Sunni menganggap Aisyah Ummul Mukminin dan mereka Syiah menganggap Aisyah sebagai Ummul Kafirin. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul Mukminin am Ummul Kafirin? Ummul Kafirin, kafirah, zindiqah. Perbedaan akidah kita sangat-sangat jauh, teman-teman. Mereka memiliki ibadah. Kalau membunuh orang-orang Sunni itu adalah hal-hal yang harus mereka lakukan, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Jutaan umat Sunni dibantai habis, dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, diikat tangannya, ditutup matanya, ditendang ke jurang, diberondong pakai senjata berat. Itulah Syiah. Jadi kalian gak perlu berpikir bahwa orang-orang Syiah itu memiliki rasa kemanusiaan kepada orang Sunni. Tidak. Kalian belum tahu tabiat Syiah kalau begitu. Banyak sekali di media sosial mengejek Harry Pras gara-gara Harry Pras tidak percaya kepada Hama, yang dimana Hama ini digerakkan oleh Rafidhah yang katanya punya kemanusiaan. No, tidak punya rasa kemanusiaan orang-orang Syiah itu. Siapa yang mengakui bahwa Hama ini digerakkan oleh Rafidhah? Setanyahu. Ada 3H. 3H ini digerakkan oleh Iran. Yang pertama Hizbus Syaiton, yang kedua Houthi, terus yang ketiga Hama. Nah, ketiga Syiah ini digerakkan oleh Iran. Ya jelas, teman-teman. Terus kalian tidak mau kalau Ismail Haniyeh dijuluki Syiah. Ismail Haniyeh sendiri tidak keberatan untuk jadi Syiah. Apa buktinya? Sholat di belakang Syiah. Oh enggak loh Mas Heri, Ismail Haniyeh itu akidahnya Syafi'i. Bagaimana mereka tidak tahu dengan pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa Rafidhah adalah kafir? Salat di belakang Rafidhah tidak sah salatnya. Ini Imam Syafi'i. Terus kalau Ismail Haniyeh bermazhab kepada Syafi'i, kenapa tidak mengikuti perintah dari Imam Syafi'i bahwa tidak sah salat di belakang Rafidhah? Bersolat dia, mati disolati sama Rafidhah. Dia sendiri tidak keberatan untuk jadi Syiah. Kenapa kalian keberatan? Kenapa kalian keberatan? Jelas tidak perlu kalian keberatan kalau Hama dijuluki Syiah, karena bukti-buktinya banyak. Mereka mengagungkan, memuja-muji negara Syiah. Iran, negara Islam. Matinya syahid, hidupnya dirahmati Allah. Pernyataan-pernyataan seperti ini sudah membuktikan kalau mereka itu tidak keberatan untuk dijuluki Syiah. Bahkan berbaiat ke Syiah pun mereka tak keberatan. Mungkin di hadapan kita mereka mengaku Sunni, di belakang kita mereka bisa saja sudah baiat kepada Syiah. Sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia awalnya Syiah itu hanya ratusan ribu, sedikit, sangat-sangat sedikit. Itu pun adanya Syiah karena didanai oleh Iran. Tapi sekarang Syiah sudah jutaan, dan berani mereka terang-terangan nyanyi-nyanyi di hadapan kita, bikin video. Kami menunggu Imam Mahdi, jiwa raga kami persembahkan untuk membalaskan dendam Hussein. Begitu mereka. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Hussein. Hussein jadi Tuhan seolah-olah. Ali bin Abi Thalib jadi Tuhan juga. Na'udzubillah min dzalik. Pernyataan dari Hussein Gaza, yang dimana ketika saya bertemu dia langsung, jelas dia menganggap bahwa Hizbus Syaiton adalah seorang muslim, dengan menyatakan syahid, dengan menyatakan Syiah Zaidiyah, Syiah Rafidhah. Kalau ada klasifikasi seperti itu, bagaimana kita bisa curiga kepada Syiah? Oh enggak loh, dia itu Syiah yang benar. Oh berarti Syiah ada yang benar, teman-teman. Jadi tidak keberatan kalau kita jadi Syiah. Toh masuk surga juga. Oh siapa yang bilang Syiah ada yang benar? Oh ulama. Ya Allah, itulah ngerinya Syiah. Apabila sudah ada di antara kita menganggap
Syiah ada yang benar, artinya apa? Kamu Syiah yang mana? Kamu Syiah A atau B? Saya Syiah B loh. Saya tidak mengkafirkan para sahabat. Oh iya ya, berarti kamu benar, kamu Islam. Coba kalian jadi Syiah. Oh banyak sudah. Dengan pernyataan-pernyataan ada Syiah yang benar, banyak orang sudah menjadi Syiah. Dan kalau saya pribadi menyatakan seperti ini karena bukan ambisi pribadi, teman-teman. Saya hanya ingin menyadarkan kalian dari propaganda Syiah, dari tipu daya Syiah, bahwa Syiah ini pintar bertakiyah, ya, pintar bertakiyah. Saya mengaku Syiah Zaidiyah loh. Saya tidak mengkafirkan para sahabat. Di depan kita mereka tidak mengkafirkan para sahabat, tapi di belakang kita mereka mengkafirkan habis-habisan. Ini ngerinya Syiah Rafidah. Maka dari itu pendeta Syiah pernah mengungkapkan salah satu pernyataan yang membuat saya jadi paham bahwa awalnya mereka ini hanya berjumlah 3 orang. Awalnya 3 orang katanya. Sekarang sudah jadi ratusan ribu atau jutaan. Subhanallah. Dan sekarang teman-teman, kalian perlu simak video dari Husain ini yang menyatakan Hama nyerang duluan ke Israel. Dia tahu teman-teman bahwa nanti setelah serangan itu dia sudah tahu akan ada mata-mata yang tertutup. Banyak katanya. Ini Hama tahu gak sih konsekuensinya? Nyerang duluan. Banyak yang menyalahkan pihak Hama karena terlalu sembrono menyerang duluan. Atau melihat efeknya sekarang. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Takbir! Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh dunia terbangun. Kenapa kita nggak fokus di situnya? Jadi mereka mengorbankan anak mereka, istri mereka, keluarga mereka untuk membangunkan kita semua hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Biar manusia melek. Ya, jadi mengorbankan 52.000 sampai hari ini biar umat melek. Sudah melek umat. Cuman kalian menginginkan perang terus. Syiah ini menggerakkan Hama, menggerakkan Houthi, menggerakkan Hizbus Syaiton. Tujuannya apa? Ya untuk menghancurkan negara Sunni. Negara Syiahnya tidak apa-apa tuh, coba lihat. Setan Yahu tahu kalau dia berperang dengan Iran, tentara Iran. It's under assault right now for one powerful quarter, and that's Islam. Spearheaded by one country, that's Iran. It has proxies. The 3 H's, Hezbollah, Hamas, the Houthis, and others. At the center, the pulsating engine is Iran. Tapi kenapa yang dibombardir adalah negara-negara Sunni? Suriah, Lebanon, Yaman, Gaza. Setan Yahu mengaku perang dengan Iran, tentara Iran. Tapi kenapa yang diserang Gaza? Kenapa bukan dengan Iran? Perang ke Iran sana coba. Atau perang di Tel Aviv. Enggak loh Mas Heri, mereka itu orang-orang Yahudi itu berperang dengan Palestina. Palestina tidak perang teman-teman, ya. Yang perang itu Hama. Ini yang ngaku siapa? Setan Yahu sendiri. Kami mencari Hama. Dicari Hama yang 10.000 orang itu. Kurang lebih. Narasinya mencari 10.000 orang, tapi yang dibantai 52.000 orang teman-teman. Dan yang dibantai siapa? Anak-anak. Anak-anak, ibu-ibu, lansia. Itu yang dibantai. Yang 10.000 orang kemana? Ngumpet di gorong-gorong. Ngumpet apa? Gak tahu kemana. Ya Allah. Parade, main parade-paradean teman-teman. Parade terus. Menang banyak. 52.000 sudah menang banyak. Syiah Rafidah berperang dengan Yahudi di negara Sunni. Yang jadi korban orang-orang Sunni teman-teman. Ya Allah. Kemenangan oleh Rafidah di Ardus Syam. Perlu diingat itu.